Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi dwi mingguan modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Bersama saya Jerry Puspitasari, SPD MPD, CGP Angkatan 7 Kabupaten Blora dari SMA Negeri 1 Jepon, Kabupaten Blora. Bapak Ibu, pada refleksi kali ini saya akan menggunakan refleksi model Driscoll. Diawali dari what? Di modul 2.3 ini merupakan modul yang terakhir pada paket modul 2. Dalam modul ini, saya mempelajari tentang coaching untuk supervisi akademik. Awalnya, saya berpikir bahwa coaching itu sama dengan mentoring. Namun ternyata itu merupakan dua hal yang berbeda. Pemahaman ini saya peroleh setelah saya membaca secara mandiri pada alur eksplorasi konsep. Dan saat ruang kolaborasi, saya juga mendapatkan penguatan dari fasilitator saya terkait tentang praktik coaching. Selanjutnya, saya dan rekan CGP lainnya berlatih untuk mempraktikkan coaching lewat Google Meet yang disediakan oleh fasilitator kami. Pada sesi itu, saya dikelompokkan dengan rekan saya dari SMA Negeri 1 Tunjungan yaitu Ibu Naning untuk berlatih mempraktikkan coaching lewat Google Meet. Saya berperan sebagai coach dan Bu Naning sebagai coachee. Begitu juga sebaliknya. Setelah fasilitator memberikan link board atau breakout room untuk berlatih coaching, maka saya dan rekan saya mempelajari dengan cepat apa yang akan kami lakukan pada praktek coaching itu. Setelah masuk ke ruang kolaborasi, saya diminta untuk menganalisis kasus seperti pada modul-modul sebelumnya. Dan dugaan saya sangat tidak benar di pemahaman awal saya bahwa coaching itu sama dengan mentoring. Lalu pada sesi kedua, di ruang kolaborasi, kami diminta untuk mempraktikkan kembali dengan durasi masing-masing 15 menit untuk CGP berperan sebagai coaching dan 15 menit CGP berperan sebagai coachee. Pada sesi itu, tema yang saya coaching untuk rekan saya yaitu mengenai pembelajaran yang beliau lakukan yang kurang berdampak pada kepercayaan diri siswa. Alhamdulillah, rekan saya dalam kelompok langsung bisa menerima apa yang saya coachingkan ke beliau dan saya memilih tema pembelajaran yang monoton ketika saya berperan sebagai coachee. Nah, saat demonstrasi kontekstual nanti belum kami laksanakan. Mungkin minggu ini akan kami laksanakan. Oke, yang selanjutnya yaitu hal menarik yang saya dapatkan ketika saya mempraktikkan coaching pada kegiatan praktik, bahwa teknik coaching itu sangat bagus untuk kegiatan supervisi akademik di pembelajaran yang saya lakukan ketika kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya ada so what? So what? Apa itu so what? Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikitlah mengenai perasaan saya ketika awal melakukan praktik coaching.
Awalnya sih saya masih merasa bingung dan ragu Bapak Ibu, namun itu menjadi tantangan tersendiri bagi kami. Saya harus bisa mengalahkan keraguan dan juga ketidaktahuan sejawat. Beruntungnya dalam kolaborasi ini saya mendapatkan rekan yang sama-sama berasal dari sekolah menengah. Karena pada tim, yang satu fasilitator kebanyakan teman-teman dari TK maupun dari SD. Nah, dalam kegiatan praktik coaching itu, saya berperan sebagai coachee maupun sebagai coach dengan menggunakan pedoman alur Tirta. Nah, dengan menggunakan alur ini ternyata praktik coaching yang saya lakukan lebih terarah karena dibekali dengan berbagai macam panduan pertanyaan yang saya gunakan untuk coaching teman saya yang berperan sebagai coachee, begitu. Nah, di sini keterampilan emosional, sosial yang saya miliki itu harus bisa saya praktikkan dengan mindfulness atau kesadaran penuh. Ya, walaupun belum sempurna, tapi tidak ada salahnya ketika saya terus berlatih dan berusaha. Selain itu, saya juga sangat senang sekali, sangat bahagia karena mampu memberikan coaching kepada coachee, dalam hal ini adalah teman sejawat saya di SMA Negeri 1 Tunjungan yang bernama Ibu Naning, terkait dengan permasalahan yang dia hadapi, yaitu kurang memberikan, dampak percaya diri pada pembelajaran yang dia lakukan. Saya melihat potensi yang ada pada teman saya untuk bisa membangkitkan kepercayaan diri siswa dengan menggunakan model pembelajaran, metode pembelajaran, dan media pembelajaran yang bisa meningkatkan kepercayaan diri peserta didiknya. Setelah melakukan praktek itu, saya merasakan hal yang sama, saya merasa senang ketika, saya juga mendapatkan masukan dari teman saya itu terkait dengan pembelajaran yang saya lakukan yang masih monoton. Ya, walaupun pada kenyataannya, saya sudah menggunakan media pembelajaran yang bervariasi, namun pada kegiatan itu saya harus menjadi coachee yang harus di-coaching oleh, coach saya dalam hal ini adalah rekan sejawat saya Bu Naning. Lalu bagaimana saya mendapatkan informasi tambahan terkait praktik coaching ini? Pada modul 2.3 ini, informasi dan pengetahuan tentang coaching saya dapatkan dari berbagai macam sumber dan juga di perkuliahan saya di jenjang S3 ini. Ternyata untuk supervisi akademik dengan, model kemitraan, dengan menggunakan alur Tirta itu juga kami pelajari. Jadi di sini gayung bersambut karena waktu kuliah saya belum pernah mempraktekannya. Ternyata dalam guru penggerak ini, saya berlatih untuk mempraktikkan dengan alur Tirta. Harapannya setelah saya, mempelajari modul 2.3 ini, tentang coaching, saya bisa mendiseminasikan kepada rekan sejawat saya untuk dapat, menuntun mereka, memberdayakan potensi murid sesuai dengan talenta dan perkembangan, zaman, gitu. Nah, untuk selanjutnya, di sini praktik yang saya lakukan, selama saya menjadi coach maupun sebagai coachee, eee, bisa menstimulasi dan mengeksplor banyak ide-ide kreatif dari kami, terutama saya dengan juga rekan saya, untuk yang nantinya bisa mengambil keputusan sendiri dari permasalahan yang kami hadapi. Begitu untuk selanjutnya adalah know what. Nah, untuk know what ini, coaching sebenarnya bertujuan untuk menuntun coachee menemukan ide baru dan untuk disesuaikan, pada tujuan yang ingin dicapainya. Dalam hal ini tugas saya sebagai coach
hanya mengantarkan melalui kegiatan mendengarkan secara aktif, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, agar coach bisa merefleksikan sendiri, tujuan yang ingin dicapainya. Sebenarnya di sini tugas coach adalah mendampingi coach untuk merefleksikan permasalahan yang ada dan menemukan solusi dari permasalahan yang dia alami. Nah, tentunya hal ini akan berbeda jika saya mengambil langkah yang tidak sesuai dengan tujuan coaching. Pengalaman hidup dan pengembangan diri yang kami alami tentu saja berbeda kan? Mereka hanya dapat mengikuti saran atau masukan. Maksud saya di sini mereka adalah teman saya sejawat tanpa menemukan sendiri solusi-solusi permasalahan yang dihadapi. Hal ini akan membuat potensi yang dimiliki oleh coach akan tumbuh dan berkembang. Jadi tidak ada pembunuhan karakter atau intervensi yang berlebihan karena mereka menemukan permasalahan dan berhasil menemukan solusi dari permasalahan mereka sendiri. Begitu kira-kira untuk harapannya tentu saja di sini kembali lagi pada, rekan sejawat supaya mereka tidak kehilangan karakternya untuk menemukan kekuatan yang ada dalam dirinya untuk menemukan untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Begitu yang bisa saya aturkan terkait dengan, eee, refleksi di modul mingguan kali ini dengan model Driscoll, yaitu what, so what, dan know what. Begitu yang bisa saya hanturkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi pada session yang berikutnya. Masih bersama saya, Jerry Puspitasari, guru nyentrik dari SMA Negeri 1 Jepon, Kabupaten Blora, CGP Angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Jepon. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.